kita lebih fokus ke prepare dan supporting ya Mas Ian ya. Ya, betul. Tentang peserta IP ini supaya nanti kalau masuk pertama kali datang nggak kebingungan. Nah itu nanti dari tim GA dan tim admin ya yang akan membantu mengarahkan kira-kira 1 minggu lah ya mungkin ya Mas Ian ya, akan dibantu supaya nggak kebingungan kan. Yang bantuin jaga kantor tuh kan ada tim sendiri ya Mas ya. Jadi kalau misalkan teman-teman tuh dapat transportasi yang nggak waktu jam kerja, itu nanti kami koordinasinya sama tim operasional. Tapi kalau dari kami sarannya tuh kalian datangnya pas hari kerja dan jam kerja gitu sih. Kalau maksimalnya jam 10 malam ya Mas ya? Iya, 10 malam. Halo teman-teman, ini kita ketemu lagi ya. Selamat datang di Admin Room. Oke, perkenalkan, aku Nisa, staff admin, dan ini ada partnerku Septian sebagai general file. Oke, kali ini kita akan membahas tentang apa Mas Ian? Kita akan membahas tentang prepare and supporting perjalanan IP dengan tujuan untuk membantu mengarahkan teman-teman IP yang baru datang supaya tidak kebingungan. Oke, untuk episode kali ini kita lebih fokus ke prepare dan supporting ya Mas Ian ya? Ya, betul. Tentang peserta IP ini supaya nanti kalau masuk pertama kali datang nggak kebingungan. Nah itu nanti dari tim GA dan tim admin ya yang akan membantu mengarahkan kira-kira 1 minggu lah ya mungkin ya Mas Ian ya, akan dibantu supaya nggak kebingungan kan. Oke, kalau dari tim GA sendiri nih prepare-nya apa aja sih Mas? Ya tentu untuk dari tim GA ini dalam membantu peserta IP masuk di sini, yang pertama yang jelas menyiapkan mes karena mes itu juga untuk tempat tidur mereka. Di sini GA akan berkoordinasi dengan tim operasional OB dan tim keamanan untuk menyiapkan mes. Dan di mes itu dipastikan supaya ada kasur yang tersedia, 1 kasur, 1 ranjang, kemudian ada 1 bantal dan 1 guling, sehingga teman-teman bisa sampai di sini bisa untuk dipakai istirahat langsung seperti itu. Langsung dipakai ya. Ya, dan nanti juga kamar mesnya itu nanti juga akan diisi sama dengan peserta IP batch yang lain gitu ya. Yang lain. Jadi masih bisa berbaur di sana. Bisa langsung kenalan juga ya sama teman-teman IP yang lain ya berarti ya itu ya. Betul, betul. Jadi persiapan di kamar mes itu benar-benar dipastikan sebelum anak-anak peserta IP itu masuk ke Refactory yaitu kantor itu, Mbak, seperti itu. Kemudian juga untuk peserta IP nih, sebelum peserta IP itu datang ke Refactory, dipastikan dulu device laptop ataupun PC mereka itu dipastikan untuk dapat digunakan. Karena di sini kita hanya menyediakan device untuk testing saja seperti itu, Mbak. Jadi misalnya ada laptop yang rusak atau device PC yang rusak, itu kemungkinan kita tidak bisa menyediakan karena belum kita bisa ya, belum bisa, saat ini belum bisa menyediakan device laptop atau PC ya. Tapi untuk HP ataupun Android itu bisa. Oke, support untuk testingnya ya, iOS atau Android, sama ada apa lagi tuh Mas? Mac Mini ya kalau nggak salah gitu ya. Kemudian ada penunjang elektronik lainnya, keyboard, gitu mouse. Ya. Nih, kalau dari tim admin ini persiapannya apa sendiri sih, Mbak? Oke, kalau dari tim admin sendiri prepare sebelum teman-teman datang ke kantor ya, kantor Refactory itu biasanya kami akan menanyakan nih mereka nih datangnya hari apa, jam berapa, karena untuk memastikan itu tadi yang disiapkan dari tim GA itu udah benar-benar siap pas kalian udah nyampe sini. Jadi teman-teman tuh pasti akan ditanyain kok ketika udah lolos, dinyatakan lolos, dan itu dikasih tahu pengumumannya, nanti akan langsung ditelepon kalau nggak dihubungi ya via chat kedatangannya hari apa dan jam berapa. Nah gitu. Terus kalau dari kami sendiri, karena kami kan ini ya yang bantuin jaga kantor tuh kan ada tim sendiri ya Mas ya. Jadi kalau misalkan teman-teman tuh dapat transportasi yang nggak waktu jam kerja, itu nanti kami koordinasinya sama tim operasional. Tapi kalau dari kami sarannya tuh kalian datangnya pas hari kerja dan jam kerja gitu sih. Kalau maksimalnya jam 10 malam ya Mas ya? Iya, 10 malam. Itu sih.
Oh ya Mbak, untuk itu apakah cuma itu aja sih Mbak? Oke, kalau selain itu ada lagi sih, ini lebih ke dokumen-dokumen yang harus teman-teman bawa. Jadi teman-teman peserta IP ini sebelum nyampe sini tuh akan dikasih list-list dokumen-dokumen yang harus dibawa. Misalnya ada surat lamaran, ada CV, ada fotokopi KTP, fotokopi ijazah terakhir, pendidikan terakhir, terus SKCK, lalu ada surat kesehatan itu sama vaksin ya, minimal dosis kedua sih itu harus disertakan juga. Lalu ada pas foto dan fotokopi NPWP, juga surat keterangan bebas narkoba gitu. Terus Mbak mau tanya, kalau misalnya nih dari anak-anak IP, dari peserta IP itu belum siap untuk bawa dokumennya itu gimana Mbak? Oke, itu nanti mungkin bisa diinfokan ke adminnya yang ngubungin dia ya, PIC-nya yang hubungin dia. Itu nanti ada yang bisa disusulkan, ada juga yang harus dibawa pas datangan. Jadi kayak diusahain kayak misalkan fotokopi ijazah, terus surat keterangan sehat, gitu-gitu kan lebih utama gitu harus dibawa. Ada beberapa yang kalau misalkan belum bisa dapat bisa disusulin kok gitu. Bisa koordinasi sama kami aja, tim admin gitu. Oke, terus untuk selanjutnya nih Mas Ian, kan kalau teman-teman IP udah pada sampai sini, nah itu untuk kelanjutannya kita membantu mereka di bagian apa sih kelanjutannya? Ya, dari sisi General Affairs sendiri, saat teman-teman IP sudah masuk ke sini, tentu kita akan melakukan sesi onboarding. Nah, di situ sesinya supaya teman-teman itu bisa tidak kebingungan saat berada di kantor. Nah, dari GA ini, General Affairs sendiri ini akan mengonboarding. Yang pertama adalah membuat absen SIM atau di mesin absen seperti itu, dengan tujuannya supaya mereka bisa melakukan daily absence seperti itu. Yang kedua, General Affairs akan mengajak peserta IP untuk room tour, jadi keliling. Jadi kita akan kenalan ya sama divisi lain gitu ya. Kita akan menjelaskan ruangan ini, ruangan itu, dan kita akan menjelaskan di mana sih kantor ruangan legal, di mana sih ruangan admin seperti itu, supaya saat mereka diminta untuk datang ke ruangan itu mereka tidak akan kebingungan gitu ya. Seperti itu untuk room tournya. Jadi General Affairs ini juga akan menjelaskan tentang catering. Nah, catering itu juga adalah salah satu hak yang didapatkan oleh anak IP. Jadi sehingga teman-teman IP ini nanti tidak harus beli keluar seperti itu. Selain itu juga menjelaskan tentang fasilitas kesehatan yang didapat di refactory ini. Jadi supaya saat teman-teman IP ini sakit, mereka bisa tahu harus apa yang dia lakukan, yaitu menghubungi admin GA supaya bisa langsung ditangani seperti itu Mbak. Jadi kita tuh juga merawat teman-teman yang misalkan kalau ada yang sakit gitu nggak kita biarin gitu ya Mas ya? Betul sekali Mbak. Kemudian untuk kita juga akan menjelaskan tentang fasilitas yang didapat di refactory. Kemudian juga akan menjelaskan bagaimana sih keamanan yang ada di refactory. Nah, itu semua kita onboarding supaya teman-teman tidak merasa kebingungan saat nanti berada di refactory seperti itu. Oh ya Mbak, terus kalau misalnya nih dari sisi admin nih, dari Mbak Nisa nih, ada onboarding nggak sih Mbak? Oke, kalau dari tim admin sendiri tuh onboardnya tuh lebih ke apa ya? Nanti akan teman-teman pas datang nanti akan dapat seragam, tentu aja kan dapat seragam ya. Tuh, terus selanjutnya akan dapat buku one-on-one. Nanti yang berisi tentang sejarah dan culture di refactory. Jadi untuk teman-teman yang udah dapat buku one-on-one tuh diharapkan langsung dibaca ya teman-teman ya, supaya teman-teman itu juga punya gambaran tentang refactory gitu. Terus ada lagi tentang perkenalan divisi itu juga, kalau misalkan tim GA dan tim admin tuh biasanya di satu ya Mas ya onboardnya ya? Iya, di satu. Ya, tuh. Terus kenalan sama divisi-divisi lain supaya nanti kalau butuh sama tim legal misalkan, jadi kan mereka tuh nggak bingung tuh tim legal tuh harus ke siapa, terus kalau tim konten harus ke siapa gitu-gitu. Jadi nggak. Terus setelah onboarding dari GA dan admin, nanti untuk selanjutnya teman-teman IP akan di onboarding oleh tim engineering juga. Nah, itu nanti akan lebih fokus ke teknisnya. Kalian nanti di sini gimana, itu nanti akan dijelaskan oleh tim engineering gitu. Oke, jadi selain prepare sama onboard tadi ya Mas ya, tugas dari GA sendiri itu apalagi sih Mas? Ya, selain dari dua hal itu tadi, General Affairs sendiri tentu akan melakukan daily checking
materi checking terkait fasilitas, terkait sarana dan prasarana yang ada di kantor. Fungsinya untuk tetap menunjang kinerja rekan-rekan supaya rasa nyaman dan tetap dapat bekerja dengan Kondusif gitu ya Mas ya. kondusif, seperti Oke. itu, Mbak. Nah, kalau itu kan dari sisi general affair nih, Mbak. Nah, kalau dari sisi admin ini seperti apa sih, Mbak? Oke, dari admin sendiri itu juga sempat membantu GA ya untuk mengkontrol fasilitas yang ada di kantor, terus kondisi-kondisi yang ada di kantor tuh dari feedback gitu. Jadi kita dari tim admin tuh selama kalian jadi peserta IP itu tuh akan collect feedback tiap harinya gitu. Jadi di feedback itu juga ada pertanyaan mengenai kondisi kantor atau ada feedback apa mungkin dari teman-teman peserta IP nih. Nah, itu nanti bisa disampaikan kepada kami. Nanti dari tim GA juga akan mendapatkan jawaban itu ya. Nah, biasanya langsung dieksekusi oleh Mas Ian itu sebagai General Affair gitu. Oh, jadi setiap anak IP yang dia merasa ada kekurangan terkait fasilitas itu bisa disampaikan di feedback itu sih, Mbak. Atau bisa langsung hubungin Mas Ian kan ya? Kok dari si general affair nih, nah kok dari si admin itu gimana sih, Mbak? Dari tim admin sendiri itu juga akan kalian saat peserta IP ini udah join sama kita ya, nanti tim admin itu akan mengkolek feedback tiap harinya. Nah, nanti di feedback itu selain menanyakan tentang kesehariannya, misalnya tentang tiketnya atau apa ada kendala dalam menjalani program IP ini, nanti bisa disampaikan di situ. Selain itu juga mereka tuh bisa menyampaikan nih apa yang mereka rasakan mengenai fasilitas kantor atau kondisi kantor yang mungkin belum sampai gitu ya ke Mas Ian. Dan nanti akan disampaikan di situ dan akan kami tuliskan, nanti biasanya langsung dieksekusi sama tim General Affair gitu. Biasanya kalau ada fasilitas yang harus di maintenance, nah itu nanti kan mereka nyampeinnya ke kita tim admin gitu. Oke Mas Ian, tadi kan Mas Ian di awal sempat nyebutin ya soal catering. Nah sekarang kan ini udah mau masuki bulan Ramadan ya. Yeah. Nah itu kalau untuk masalah catering ini gimana selama bulan puasa? Oh ya, tenang aja, Mbak. Di Refactory ini selama bulan puasa kita juga akan menyediakan sahur, makanan pembuka dan juga makanan siang. Makanan pembuka ini makanan untuk buka puasa ya, Mbak, seperti takjil seperti itu. Jadi nanti yang pertama anak-anak IP dan juga teman-teman kantor sini yang akan menunaikan ibadah puasa dan pastinya akan sahur itu bisa datang ke kantor untuk mengambil sahur, karena nanti GA akan melis siapa saja yang akan mengambil sahur, dan di situ nanti teman-teman yang sekiranya ingin ambil sahur di kantor dia bisa ambil sahur di kantor seperti itu. Itu yang untuk sahur. Kemudian gimana untuk teman-teman yang nggak puasa atau yang sedang berhalangan seperti itu, nah tenang aja, mereka juga akan mendapatkan makan pagi dan juga makan siang. Dan nanti dari data ya? Ya betul, GA akan tetap mendata siapa saja yang berhalangan, siapa saja yang nggak puasa, dan itu akan ditanyakan apakah dia akan makan pagi atau makan siang. Jika akan makan pagi dan makan siang, tentu akan dipesankan ke tim catering seperti itu, Mbak. Dan juga yang terakhir yaitu tentang makanan takjil atau makanan buka puasa. Di sini Refactory juga akan menyediakan makanan untuk berbuka yang terdiri dari menu berat dan juga menu takjil seperti itu, Mbak. Jadi nanti admin GA juga akan melis siapa saja yang akan berbuka puasa di sini. Nah itu nanti akan disediakan di kantor Refactory itu untuk berbuka puasa. Bisa berbuka puasa bersama teman-teman ataupun tiba pulang berbuka puasa di rumah bersama keluarga seperti itu, Mbak. Berarti dari catering sendiri itu tetap masih mempersiapkannya untuk makanan ini ya Mas ya? Ya pastinya. Berarti dari karyawan terutama teman-teman IP itu nggak perlu kebingungan lagi ya Mas ya, harus cari sahur apa, buka puasa apa gitu ya? Betul, bahkan sampai sahur pun disediakan. Fasilitas yang luar biasa. Oh iya, kalau untuk itu sendiri apa disiapkan setiap hari sih Mas? Oh enggak, Mbak, kalau itu hanya disediakan selama jam kerja seperti itu. Jadi misalnya nih itu mau dari Sabtu atau Minggu, nanti teman-teman bisa mungkin sahur bersama teman-teman yang lain di luar kantor karena tidak disediakan untuk Sabtu dan Minggu seperti itu, Mbak. Ataupun hari libur kantor kita juga tidak menyediakan. Berarti dari tim GA sendiri lebih
fokus di hari kerja ya. Betul untuk sekali, Mbak. persiapannya ya catering ini. Oke. Ya, sekian yang dapat kita bahas pada episode hari ini. Semoga apa yang kita bahas dapat bermanfaat untuk teman-teman dan bisa membantu untuk teman-teman lebih jelas sebelum masuk ke Refactory. Ya, jangan lupa untuk nantikan episode selanjutnya yang lebih seru tentunya. Dan sekian dari kami, Admin Room. Sampai jumpa lagi.